Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mic-nya dibenerin dulu nih. Weekend kita sambil nunggu Senin pagi ya, jadi kebetulan juga Senin, Selasa, Rabu kan libur tuh. Manchester United main jam 2 pagi Senin dini hari, dimana kita akan bertandang ke kandang Fulham dalam lanjutan pekan ke-23 ya. Udah semakin mendekati nih, 16 pertandingan lagi sisa nih, kita masih di peringkat 13 aja. Oke, gue mau kasih kabar dulu dari Fabrizio Romano. Jadi yang pertama, Anthony, si Raja Dribble akhirnya sudah mendarat di Sevilla Spanyol. Jadi kalau Real Betis itu satu kota sama Sevilla. Jadi Sevilla itu ada dua klub sepak bola, Sevilla Football Club sama Real Betis. Jadi kemarin dia udah sampai di Sevilla untuk persiapkan dokumen semua dan mulai untuk medical test dan menjalankan masa peminjaman sampai akhir musim. Jadi Juli 2025 akan kembali peminjaman tanpa fee, tanpa option to buy, tapi Real Betis akan mengcover mungkin lebih dari 50% gajinya ya. Jadi kalau gajinya total si Anthony itu 200.000 pound, sekitar 105 atau 110.000 pound akan ditanggung oleh Real Betis. Terus ada klausa juga di mana akan dikenakan penalti. Ya, gue nggak tahu nih penaltinya, mungkin sepertinya sih ke Anthony sih. Penalti kalau Anthony tidak bermain di atas 10 game ya, nggak tahu dia ya bisa jadi ke Anthony, bisa juga ke Real Betis gitu. Cuma kan ya nggak mungkin juga kalau pemain nggak mencapai standar klubnya ya ngapain dimainin gitu ya kan. Udah gue bayar gajinya ya, berarti kan kalau logis dan sistematisnya seharusnya sih penaltinya ke Anthony sih. Dia akan dikenakan penalti kalau tidak bermain lebih dari 10 pertandingan ya, kalau kurang dari 10 pertandingan. Jadi harus minimal 10 game sampai akhir musim, di mana juga Real Betis masih berjuang di Conference League ya kalau nggak salah ya. Di Liga ya, masih banyak pertandingan lah, mungkin masih sisa 20 pertandingan lagi. Jadi ya saatnya untuk Anthony memberikan performance-nya yang terbaik lah untuk menunjukkan bahwa gue masih layak kok balik ke Manchester United nanti pas summer gitu. Sekalian juga untuk menenangkan pikiran dia kan, supaya jangan terlalu stres juga dengan segala macam tekanan dan cacian serta ejekan fans Manchester United atau media gitu. Jadi good luck buat Anthony nih. Yang kedua, ini menurut Fabrizio Romano juga. Jadi sebetulnya permasalahan Garnacho dengan Chelsea itu sudah ada dari sejak bulan Desember ya. Jadi tapi pembicaraannya belum formal. Baru Chelsea itu sekedar nanya-nanya gitu. Nah, pada saat bersamaan, si Chelsea itu kan punya pemain si Christopher Nkunku ya. Jadi Nkunku itu punya keinginan untuk pergi gitu dari Chelsea, dan salah satu yang menjadi tujuannya adalah Bayern Munchen. Termasuk juga katanya PSG juga mengincar ya. Kalau Bayern Munchen mungkin dia di Liga Jerman cocok ya Christopher Nkunku. Dia kan pemain Prancis. Dari sebelumnya adalah di RB Leipzig. Nah, dia ya mungkin sudah mulai agak bernegosiasi dengan Bayern Munchen nih, mungkin dengan pinjaman segala macam. Oke, tapi di luar itu ternyata ini ada yang namanya intermediari ya, maklar lah bahasa gampangnya ini. Ada maklar gitu yang ngeusulin ke Manchester United dan ke Chelsea. Gimana kalau lu tuker aja Alejandro Garnacho dengan Nkunku gitu misalnya. Dari satu sisi kan Chelsea juga bilang ya dalam artian Chelsea juga lu nggak perlu keluar banyak
Manchester United tuh dapat pemain gitu. Jadi gimana kalau misalnya tuker aja deh, switch gitu. Nkunku ini kan pemain Prancis usia 27 tahun ya. Dia sih posisinya memang bisa sebagai striker, bisa sebagai penyerang kiri. Cuman sejak dia pindah ke Chelsea tahun 2023 itu dia jangan main, cedera. Bahkan kalau nggak salah waktu pas dia baru masuk itu 2023, gue inget banget dia langsung cedera kan, panjang. Terus sampai sekarang juga dia on off gitulah ya, kadang cedera kadang enggak. Sehingga total kalau dalam statistik pertandingan dia ya bersama dengan Chelsea, yaitu dia telah baru dia selama 2 tahun loh, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun, 28 kali bermain, 13 gol dan 4 assist ya. Ya menurut gue sih ini pencapaian yang kurang ya bagi seorang pemain. Kalau menurut United Identity gimana? Ya kalau dari sisi harga sekarang udah turun. Waktu dibeli Chelsea itu kan hampir 80 juta euro. Sekarang harganya udah sekitar 50 atau 60 juta euro gitu. Ya kalau mau Identity sih enggak enggak sepadan gitu, enggak sebanding gitu, enggak setuju sih menurut gua, enggak sebanding dan rugi di kita dapat pemain injury prone. Memang sih mungkin pemain jadi, cuman lo tau sendiri, masa kita 2 kali ke scam gara-gara masalah Mason Mount dari Chelsea, dapat pemain cedera lagi, ya nggak pinter banget Ineos kalau misalnya emang diterima gitu loh. Plus usia 27. Oke lah, anggaplah dia udah matang. Terus dia bisa sebagai striker ya. Cuma kan di Inggris belum terbukti juga. Di RB Leipzig mungkin, di timnas Prancis mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti ngedaftarin dia lagi itu sebagai pemain luar. Kalau Garnacho kan nggak perlu didaftarin lagi di kompetisi Eropa karena masih berusia 20 tahun dan berasal dari akademi gitu loh. Kalau pemain dari berasal akademi kan nggak perlu daftarin lagi. Jadi kalau menurut gue ini sih yang namanya maklar ya, nggak peduli dia atas kepentingan klub, nggak peduli atas kepentingan pemain. Yang penting dia dapat fee ya, dapat persenan, dapat komisi ibaratnya gitu, dapat insentif. Jadi ini sih jelas ditolak. Gue tolak kalau untuk masalah switch ya. Kita coba lagi butuh duit. Dan Nkunku itu gajinya lebih tinggi daripada Garnacho. Ya nggak masuk akal lah. Ya, jadi rencana gila gitu ya. Rencana maklar yang pengen cari komisi aja. Jadi lebih baik itu dicoret lah dari rencananya Ineos atau planningnya. Itu siapa sih intermediarinya tuh maklar itu. Usir aja gitu. Ya, jadi demikian, gue rasa ini bukan trade yang sangat fair ya. Jujur di Manchester United kerugiannya. Masa kita rugi melulu. Terus berita yang ketiga mungkin adalah jadi penawaran terhadap Patrick Dorgu kepada kepada Lecce dari Manchester United sebesar 34 juta euro itu ditolak oleh Lecce ya. Ini agak lucu juga sih. Lecce itu menjual pemain termahalnya itu adalah Morten Hjulmand ya, yang gue bilang di Sporting Lisbon tuh, dari Lecce ke Sporting Lisbon dibeli zamannya Amorim itu sebesar 15 atau 16 juta euro gitu ya, 15-16 juta euro. Ini dikasih 20 juta euro sampai 34 juta euro dinaikin, dia masih nolak juga. Tandanya apa? Karena yang beli Manchester United. Coba, Morten Hjulmand yang sekarang jadi kaptennya Sporting Lisbon tuh dari Lecce itu dibeli 3 tahun yang lalu itu ya, itu dibeli 15 juta euro ya. Itu adalah rekor termahal penjualan dari klub Lecce. Sekarang ditawarin 20 juta, dia nggak mau. Dinaikin 34 juta euro, nggak mau. Maunya 40 juta euro, kan kurang ajar. Namanya apa? Kalau gitu ya, karena itu nawar Manchester United. Serba salah nggak ya? Jadi makanya gue bilang sih ini sih
yang namanya fee Manchester United itu emang bener ada ya, jadi jangan dianggap remeh. Kesulitan kita emang di situ, ya udah berarti tantangan sih buat kita. Emang kita susah beli pemain dengan nama besar kita ini gitu ya, dengan yang katanya klub kaya gitu, tapi kok rugi melulu 3 tahun berturut-turut. Nah, ya harus dinegosiasikan lagi terhadap Patrick Dorgu. Memang sih ya masuk akal, Lecce itu kan lagi butuh pemain karena mereka lagi relegation ya, dalam berjuang dalam menjauhi zona degradasi. Terus mereka pakai istilahnya apa ya, clickbait nih ibaratnya, untuk ini mereka pakai isu nih, lu nggak mau beli sekarang nih, ini gue mahalin nih, soalnya Juni Juli Napoli, Inter Milan, Juventus mau beli. Kalau gue jadi Ineos ya, gue ngomong tuh depan manajernya Lecce atau pemilik Lecce, emang Napoli, Inter sama Juventus punya duit berapa sih buat bayar Patrick Dorgu? Macam Liga Italia punya duit aja. Iya kan? Nggak mungkin lo lebih dari 40 juta dibeli itu sama Juve, Inter. Lah pemainnya aja udah personal termau kok join ke Manchester United. Nah yang kayak gini-gini nih harus digertak juga nih Lecce nih. Lu jual pemain terakhir itu 15 juta, rekor terjual penjualan lu gitu. Terus lo bilang lagi nih pemain mau dibeli Juve, mau dibeli Inter, mau dibeli Napoli. Iya, emang itu 3 klub punya duit berapa? Punya duit. Mau berapa dibeli? Paling cuma dibeli paling 20. Belum lagi kalau tiba-tiba 6 bulan kemudian cedera. Ayo, tau dari mana lo? Atau penampilannya menurun? Udah, take it or leave it, 30 juta, 35 juta. Gue kasih add-ons deh. Add-ons kalau si Dorgu Ballon d'Or gitu misalnya. Ya iyalah, add-on susah. Ya, jadi itulah namanya Manchester United ya. Mau dilihat dari sisi manapun tetap aja itulah efek dari klub besar gitu ya. Efek dari klub besar kayak begitu. Oke, itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.